wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Rahmawati dengan NIM 2008 0310 2001 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Materi pertama, ada pengertian dari manajemen keuangan jangka pendek. Manajemen keuangan jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan pasifa lancar perusahaan seperti hutang dagang, hasil bayar, kewajiban yang masih harus dibayar untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko agar memberikan kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya, aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan risiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Dan selanjutnya ada pendanaan jangka pendek yang biasanya disebut dengan short term financing, merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar serta sebagai modal kerja perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pendanaan jangka pendek. Kelebihan pendanaan jangka pendek yang pertama, bunganya yang rendah meski tenor atau masa pinjamannya singkat, namun bunga pinjaman juga rendah. Yang kedua, pencairan dananya cepat karena prosesnya itu yang sangat mudah. Dan yang ketiga, persyaratan dokumen yang mudah. Biasanya, pendanaan dengan tenggang waktu pendek tidak memerlukan persyaratan dokumen yang sulit, sebab resikonya sangat rendah. Yang kedua, kekurangan pendanaan jangka pendek. Selain kelebihan pendanaan jangka pendek, juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, jumlah pinjaman yang terbatas. Pendanaan dengan tenggang waktu yang pendek memiliki jumlah pinjaman yang sangat terbatas, sebab hal itu bergantung pada kebijakan dari lembaga penyedia pinjaman dan keputusan bersama. Yang kedua, jumlah cicilannya tinggi. Jika menggunakan pendanaan dengan tenggang waktu pendek, maka kamu harus melunasi pinjamannya. Dampak cicilan per bulannya cukup tinggi. Yang ketiga, tidak cocok untuk modal usaha. Jika kamu membutuhkan modal besar secara cepat untuk mengembangkan bisnis, maka jangan mengambil jenis pinjaman yang satu ini. Hal itu dikarenakan kalian bisa merasa terbebani dengan cicilan yang besar, kemudian tidak sebanding dengan jumlah keuntungan di awal bisnis. Sebagai gantinya, maka ada beberapa produk perbankan yang menyediakan pinjaman untuk para pengusaha dengan tenor bunga sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, biaya administrasi yang tinggi. Saat awal pengajuan, debitur juga harus membayar biaya provisi dan lainnya yang bisa menghabiskan sekitar 3 hingga 7% dari jumlah pinjamannya. Sedangkan untuk pinjaman bersifat vintage, maka akan lebih besar lagi karena beberapa perusahaan menyertakan biaya administrasi secara harian, bulanan, dan tahunan. Jumlahnya pun beragam, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah, sehingga kalian harus membayar bunga dan administrasi yang nominalnya hampir sama dengan pinjamannya. Yang kelima, biaya denda keterlambatan yang besar. Misalnya, pendanaan jangka pendek tanpa jaminan pun sangat mempengaruhi biaya denda keterlambatan. Misalnya, lembaga pinjaman dan bank memberikan bunga keterlambatan maksimal Rp150.000 per bulannya. Hal itu tentu sangat merugikan kalian karena jumlah pinjamannya rendah, sedangkan untuk lembaga keuangan bank telah memberlakukan biaya percepatan pelunasan yang cukup tinggi. Contohnya, Bank Mandiri yang melakukan biaya percepatan pelunasan sebesar 5% dari sisa pokok pinjamannya. Jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Dalam jangka pendek bisa dikelompokkan menjadi 2 tipe atau 2 jenis, yaitu yang pertama, pendanaan spontan atau spontaneous financing, merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan 2 sumber pembiayaan meliputi hutang dagang atau account payable dan kewajiban yang masih harus dibayar atau accruals hutang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan.
Pendanaan spontan tidak perlu melakukan perundingan formal untuk menambah atau mengurangi kredit. Pendanaan spontan berupa hutang dagang. Terdapat 3 tipe hutang dagang. Yang pertama, open account. Pembeli mengirimkan barang disertai faktur dengan dilengkapi jenis, jumlah barang, harga, dan jumlah total. Yang kedua ada notes payable. Berarti pembeli secara resmi membuat pernyataan berhutang kepada penjual serta kapan utang tersebut akan dilunasi. Dan yang ketiga ada trade acceptance. Penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut dibayar. Draft tersebut dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Kedua, ada pendanaan tidak spontan atau non-spontaneous financing. Pendanaan jangka pendek yang memerlukan negosiasi. Tipe pendanaan jangka pendek ini menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perjanjian formal untuk memperolehnya. Ada 4 tipe pendanaan jangka pendek yang memerlukan negosiasi, yaitu yang pertama money market credit. Untuk menghimpun dana yang berasal dari money market, perusahaan menerbitkan instrumen keuangan yang dijual kepada para pemodal baik langsung ataupun lewat dealer. Commercial paper atau JP adalah sekuritas jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan, umumnya perusahaan besar dan mapan. Pasar JP dikelompokkan menjadi 2, yaitu dealer market dan direct placement market. Selanjutnya, bankers acceptance untuk perusahaan yang berbisnis pada perniagaan internasional atau domestik. Bankers acceptance dapat menjadi sumber penting untuk pendanaan. Yang kedua, pembiayaan jangka pendek atau short term loan. Short term loan sering berwujud sebagai kredit modal kerja yang berasal dari bank dan perusahaan pembiayaan. Untuk maksud penyajiannya seringkali lebih koefisien untuk memisahkan kredit jangka pendek menjadi 2, yaitu yang pertama unsecured loans. Unsecured loans adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan tanpa suatu anggunan fisik tertentu, atau dengan kata lain pembiayaan jangka pendek tanpa jaminan. Yang menjadi anggunan adalah kelayakan usaha yang diberi kredit tersebut. Umumnya aktiva yang dibeli dengan kredit tersebut diharapkan mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga kredit unsecured tersebut. Unsecured loans biasanya diberikan dengan mencantumkan pengaturan tentang line of credit, kesepakatan antara bank dan debitur yang menyatakan jumlah maksimum pembiayaan jangka pendek yang dapat dinikmati oleh debitur pada suatu waktu. Biasanya kredit line tersebut diperpanjang setelah bank menerima laporan keuangan yang telah diaudit. Dan yang kedua, revolving credit agreement. Perjanjian ini merupakan komitmen legal yang diberikan oleh bank untuk menambah jumlah pembiayaan jangka pendek sampai dengan jumlah tertentu. Bila debitur ingin menarik tambahan kredit, bank harus menyediakan dana tersebut bila debitur belum melanggar batas maksimum yang disepakati bersama. Revolving credit agreement berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, secured loans. Istilah ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh pembiayaan jangka pendek dengan memberikan aktiva tertentu sebagai anggunan kredit tersebut. Hanya saja anggunan tidak harus dinyatakan secara fisik dalam berbentuk aktiva tertentu. Dapat saja anggunan tersebut berupa kelayakan usaha yang mendapatkan pembiayaan jangka pendek tersebut. Di dalam analisis kredit dikenal dengan istilah 5 Cs of credit, yaitu yang pertama ada karakter atau watak dan kejujuran pimpinan perusahaan, yang kedua capacity, kemampuan manajemen, yang ketiga kapital, modal perusahaan, yang keempat kolateral, anggunan kredit, dan condition atau kondisi bisnis. Selanjutnya yang ketiga, pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang dagang. Yang pertama, menjaminkan piutang atau pledging.
Wetking adalah pemanfaatan piutang usaha untuk memperoleh pendanaan jangka pendek dengan menjaminkan piutang tersebut kepada kreditur. Untuk itu, dibuat perjanjian antara kreditur dan debitur yang merinci transaksi kredit tersebut. Yang kedua, menjual piutang atau factoring. Factoring adalah jenis sumber pendanaan jangka pendek perusahaan dengan cara menjual piutang dagang mereka. Piutang dijual kepada perusahaan anjak piutang atau bank yang akan mengambil alih resiko penagihan piutang tersebut seandainya ada piutang yang tidak tertagih. Factoring dilakukan dengan dua cara, yaitu maturity factoring, jenis factoring di mana perusahaan anjak piutang membeli semua piutang perusahaan dan setiap bulan membayar ke perusahaan sebanyak piutang yang jatuh tempo. Perusahaan yang memilih jenis ini umumnya ingin menghindari analisis kredit dan biaya pengumpulan piutang dan secara reguler menerima sejumlah kas. Yang kedua ada advance factoring. Yang keempat, pendanaan dengan memanfaatkan persediaan. Persediaan merupakan sumber kedua yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kredit jangka pendek. Ada beberapa cara untuk menggunakan persediaan sebagai anggunan guna memperoleh secured loans. Caranya tersebut, yang pertama dengan floating atau blanket line, yang kedua dengan chattel mortgage agreement, yang ketiga field warehouse financing agreement, yang keempat perhitungan tingkat bunga, dan yang kelima compensating balance. Yang terakhir ada contoh pembiayaan jangka pendek. Yang pertama ada utang dagang, yang kedua pinjaman bank dengan jaminan, yang ketiga pinjaman bank tanpa jaminan, dan yang keempat surat utang, yang terakhir surat berharga. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.